Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak mesin kehabisan bensin gitu setelah seharian penuh tekanan? Atau malah sebaliknya, semangat banget pas lagi ada tantangan seru? Kita sering nih ngomongin manajemen waktu, tapi gimana soal manajemen energi kita? Terutama yang dari emosi. Nah, ini poin penting banget ya. Energi emosional itu soal kualitas energi kita. Waktu boleh banyak, tapi kalau emosi kita lagi negatif, merasa terancam, cemas, atau mungkin jengkel, pasti kualitas kerja, kualitas hidup turun drastis. Benar banget. Sebaliknya, emosi positif, ya kayak antusiasme, merasa tertantang, terlibat, itu justru jadi bahan bakar utama buat performa puncak. Dan yang penting, berkelanjutan. Nah, itu dia yang mau kita gali lebih dalam hari ini. Kita bakal fokus ke inti dari bab 5 buku, The Power of Full Engagement. Gimana caranya kita bisa secara sadar ya, ngelola energi emosi kita. Khususnya nih, mengubah cara pandang dari yang tadinya merasa terancam atau kurang, jadi melihatnya sebagai tantangan. Atau peluang. Betul. Tujuannya bukan cuma biar merasa enak aja ya, tapi lebih ke biar Anda paham gitu. Gimana sih emosi positif itu secara fisik, secara fisiologis mendukung performa dan daya tahan. Terus, mengenali kapasitas emosional apa aja yang bisa dilatih. Otot emosional gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Dan tentunya, nemuin strategi praktis. Lewat ritual, lewat ubah cara pandang untuk membangun kapasitas itu. Ini soal terlibat penuh dalam hidup, bukan sekedar bertahan. Oke, mari kita langsung aja nih. Kenapa sih emosi positif ini bukan sekedar oh ya bagus kalau ada, tapi benar-benar fundamental? Tadi Anda bilang bahan bakar, tepat. Coba bayangin gini deh. Emosi positif, rasa senang, tertantang, ada petualangan, peluang, itu kan memicu respons biokimia di tubuh yang dukung pemulihan, kreativitas, keterbukaan. Nah, sebaliknya, Emosi emosi negatif, takut, frustrasi, marah, sedih, itu mahal. Mahal secara energi. Yang sering kita luput itu, betapa nggak efisien dan nggak berkelanjutannya kalau kita terus-terusan jalan pakai energi negatif ini. Secara fisiologis loh ya. nggak efisien. Maksudnya gimana tuh? Kan kadang marah atau takut bisa bikin kita gerak juga. Bisa. Tapi biasanya untuk jangka pendek aja dan biayanya tinggi. Emosi negatif itu kan ngeluarin hormon stres ya, kayak kortisol, adrenalin, itu bagus buat respons lawan atau lari sesaat. Oke. Tapi kalau aktif terus-menerus, nah badan kita itu kayak mesin yang dipaksa jalan di putaran tinggi terus. Ya jebol lama-lama. Ini nguras cadangan energi, ganggu fungsi mikir kita, sistem imun, dan ya jangka panjangnya bisa jadi racun. Kinerja yang keluar pun jadinya cenderung defensif, reaktif. Bukan yang proaktif dan kreatif gitu. Wah, iya juga ya. Itu jadi ingat contoh klasik dari tenis kan? Antara McEnroe yang jago banget tapi dikit-dikit meledak, sama Connors yang belakangan mainnya lebih enjoy, lebih semangat gitu. Persis. Connors itu dengan ngakses lebih banyak emosi positif di lapangan, kelihatannya nggak cuma lebih nikmatin mainnya, tapi karirnya juga jauh lebih panjang, lebih awet. Energi positif itu ngasih daya tahan. Semacam stamina emosional lah yang bikin performa puncak bisa berkelanjutan. Jadi bukan cuma meledak sesaat terus habis ya? Betul, McEnroe mungkin menang banyak pakai intensitas negatifnya, tapi ya itu membakar dirinya lebih cepat. Yang kita mau kan api yang nyala terang tapi lama, bukan cuma ledakan singkat. Jadi kuncinya di keberlanjutan ya. Coba deh, Anda ingat-ingat lagi pengalaman sendiri. Bandingin hari pas Anda lagi positif, mungkin ada tantangan tapi optimis. Sama hari pas lagi stres atau bete banget. Gimana rasanya ke fokus, ke interaksi sama orang, terus ke energi di akhir hari. Bedanya kerasa banget kan? Kerasa banget. Dan ongkos dari negativitas ini nggak berhenti di diri kita aja loh. Ada efek nularnya yang kuat. Di buku sumber kita ada contoh Roger B., manajer penjualan yang ngerasa nggak didukung bosnya. Nah, rasa frustrasi sama sinisnya dia itu... Ya, semangat tim jadi turun, performa anjlok. Wah, ini nunjukin banget ya gimana energi emosi pemimpin itu bisa langsung ngebentuk suasana dan hasil kerja tim. Betul, negativitas itu kayak polusi udara aja di kantor. Nggak kelihatan tapi nyesekin. Bahkan nih dampaknya bisa sampai ke kesehatan fisik jangka panjang. Ada studi terkenal oleh David Snowden ke ratusan biarawati, ini menarik banget. Dia analisa esai autobiografi yang ditulis para biarawati pas muda. Terus apa hasilnya? Ternyata, mereka yang paling banyak nunjukin emosi positif, senang, cinta, harapan, di tulisan mereka, rata-rata hidup 7-10 tahun lebih lama. Wow, 10 tahun. Itu signifikan banget loh.
Bukan cuma kualitas hidup berarti ya, tapi kuantitas juga. Bener. Biarawati yang di kelompok paling positif, resiko kematiannya cuma setengah dibanding kelompok paling negatif. Studi ini juga nunjukin hubungan depresi kronis sama risiko 2 kali lipat kena Alzheimer. Jadi pesan pentingnya, kemampuan buat cepat pulih secara fisiologis setelah kena gejolak emosi negatif itu krusial banget. Jangan biarin diri kita kelamaan mendidih dalam negativitas. Ini jadi pertanyaan refleksi buat Anda nih. Di area mana sih dalam hidup Anda yang paling sering bikin negatif dan nguras energi? Dan pernah nggak merhatiin dampaknya ke orang sekitar? Nah, sadar akan dampak ini itu langkah pertama. Langkah berikutnya, dan ini inti bab 5 ya, adalah gimana caranya kita bangun kapasitas emosional positif kita. Buku ini pakai analogi bagus. Kita bisa latih otot-otot emosional, sama kayak otot fisik. Otot emosional, apa aja tuh contohnya? Yang utama ada 4, kepercayaan diri, ya, rasa yakin sama kemampuan kita. Terus pengendalian diri, ini soal ngelola emosi dan impuls. Keterampilan sosial buat bangun hubungan yang efektif. Sama empati, paham sudut pandang orang lain. Ada juga otot pendukung, kayak sabar, terbuka, percaya, sama kemampuan buat menikmati sesuatu, enjoyment. Tapi ngelatihnya gimana? Kan nggak kayak angkat beban di gym ya? Prinsipnya mirip sih, stress and recovery, tekanan dan pemulihan. Kita perlu secara sadar dorong diri sedikit keluar zona nyaman emosional kita, terus pastiin ada pemulihan yang cukup. Ini bukan berarti kita harus hindarin situasi sulit atau emosi negatif sama sekali ya, itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Iya, tapi ini soal ningkatin kapasitas kita buat hadapi tantangan tanpa kebakar atau jadi reaktif negatif gitu. Oke, coba kita lihat contoh konkret dari buku. Ada Judith F., desainer interior, yang tadinya nggak pede banget, takut ambil risiko. Gimana dia ngelatih otot pedenya? Nah, si Judith ini nggak nunggu rasa takutnya hilang. Dia didorong buat identifikasi dulu nilai intinya dia apa. Ternyata keaslian sama keberanian. Terus dia bangun ritual kecil yang maksa dia bertindak sesuai nilai itu. Walau rasanya nggak nyaman. Contohnya? Misalnya dia nargetin nelpon 1 calon klien potensial tiap hari. Atau ngasih masukan desain yang jujur walau takut ditolak. Tiap kali berhasil dia lakuin, otot pedenya jadi lebih kuat dikit. Awalnya pasti terasa kayak ancaman ya. Tapi dia belajar ngelihatnya sebagai tantangan buat nerapin nilainya dia. Jadi kuncinya di tindakan kecil, tapi konsisten, didorong sama nilai ya. Oke, gimana kalau pengendalian diri? Contohnya Paul M., CEO yang katanya nggak sabaran dan suka kritik. Paul ini contoh bagus, transformasi dari ancaman jadi tantangan. Rasa frustrasinya dia pas lihat kinerja lambat atau ada salah. Itu dia lihat sebagai ancaman buat ego dan standarnya yang tinggi. Nah, latihannya dia pakai beberapa alat praktis. Dia pakai pengingat fisik, misalnya catatan, baik itu penting, sama mantra di kepala. Terus pas emosi naik? Pas dia ngerasa emosinya mulai naik, dia belajar buat jeda sebentar. Ambil napas dalam, ini intervensi fisiologis nih, buat nenangin sistem saraf. Dia juga latihan ngasih feedback pakai pendekatan sandwich. Tahu kan, positif dulu, baru kritik, terus positif lagi. Oh iya, pernah dengar. Yang menarik, dia mulai lihat momen frustrasi itu bukan sebagai alasan buat marah, tapi sebagai tantangan buat ngelatih sabar dan komunikasinya. Gitu. Wah, itu pergeseran cara pandang yang kuat banget ya. Dari situasi ini bikin gue marah, jadi situasi ini kesempatan gue latihan respons yang lebih baik. Nah, kalau empati, Alan G., produser film. Masalah Alan ini, dia cenderung langsung kritik aja gitu, tanpa bener-bener dengerin dulu. Ya jelas bikin tegang kan, hambat kolaborasi. Latihannya dia itu nerapin teknik dengerin aktif yang terstruktur. Jadi, sebelum kasih pendapat, dia wajib ngulangin lagi apa yang dia tangkap dari sudut pandang lawan bicaranya, sampai orang itu setuju. Oke, konfirmasi gitu ya? Iya, kayak, jadi kalau saya nggak salah paham, yang Anda khawatirkan itu X karena Y, bener gitu. Nah, perubahan perilaku simpel ini ngelihat interaksi sebagai tantangan buat memahami bukan cuma menang argumen, itu ngubah banget kualitas hubungan dan hasil kerjanya dia. Dan terakhir nih, keterampilan sosial atau hubungan. Contoh Jet R. dan Barbara P. Katanya ini bukan soft skill biasa ya? Justru ini sumber energi emosional yang vital banget. Jet sama Barbara ini secara sadar bangun ritual buat pelihara hubungan penting. Si Jet, dia jadwalin waktu khusus tanpa gangguan buat ngobrol sama pasangannya. Makan malam rutin berdua aja sama putrinya. Makan siang terjadwal sama bawahannya. Wah, niat banget ya. Iya,
Si Barbara nemuin dukungan dan energi positif dari grup larinya. Buat mereka, ini bukan sekedar tambahan kalau ada waktu luang, tapi investasi energi yang disengaja. Karena mereka sadar hubungan positif itu bahan bakar emosional yang kuat, mereka ngelihatnya sebagai tantangan buat tetap terhubung di tengah sibuknya hidup. Semua contoh tadi itu nekenin pentingnya latihan yang disengaja, ritual. Tapi ada satu elemen lagi nih yang sering kita lupain, pemulihan emosional. Kita sering banget ngerasa terlalu sibuk buat seneng-seneng atau ngelakuin sesuatu yang murni kita nikmatin aja. Dan ini kesalahan gede. Pemulihan itu bukan kemewahan, tapi bagian penting dari siklus performa. Kayak otot fisik butuh istirahat buat tumbuh, otot emosional juga perlu diisi ulang. Pertanyaannya, pemulihan yang kita lakuin itu beneran mulihin nggak? Yang sering kejadian, kita malah kejebak di pemulihan pasif atau dangkal. Bedanya apa tuh, pemulihan mendalam sama yang dangkal? Pemulihan mendalam itu aktivitas yang benar-benar kita nikmatin, nyerap perhatian kita, dan ngisi ulang cadangan energi positif. Contohnya ya macam-macam, bisa hobi, olahraga, dengerin musik, waktu berkualitas sama orang tersayang, atau sekedar jalan-jalan di alam. Oke. Terus, yang dangkal? Nah, kalau yang dangkal atau pasif, itu kayak scrolling sosmed tanpa henti, nonton TV kebanyakan, atau pakai alkohol buat rileks. Seringnya ini cuma ngalihin perhatian sebentar, nggak bener-bener ngisi ulang energi, malah bisa nambah capek. Contoh Erika R., pengacara yang kaku dan cemas itu, kayaknya pas banget nih di sini. Dia ngerasa hidupnya cuma kewajiban sama tekanan melulu. Transformasinya dia itu terjadi pas dia mulai secara sadar jadwalin ritual pemulihan yang dia nikmati. Bukan yang seharusnya dia lakuin menurut orang lain. Dia ikut kelas dansa, nyempetin baca novel fiksi pas makan siang di taman, terus berkebun pas weekend. Aktivitas yang awalnya kerasa nggak produktif ini justru jadi kunci. Malah jadi kunci ya? Iya, itu ngasih dia suntikan energi positif yang bantu dia jadi lebih rileks, lebih kreatif, bahkan nemuin lagi kepuasan kerja. Dia secara aktif bangun momen-momen yang ngasih energi positif buat dia. Jadi, tantangannya buat Anda nih, pendengar. Aktivitas apa sih yang benar-benar nyegerin dan ngisi ulang energi emosional Anda? Bukan yang kelihatan keren di medsos, tapi yang asli buat Anda. Dan gimana caranya Anda bisa bangun ritual di sekitarnya? Jadiin prioritas yang nggak bisa diganggu-gugat, sepenting rapat kerja gitu. Dan semua ini ya, paham soal biaya negativitas, ngelatih otot emosi, prioritasin pemulihan aktif, semua bermuara pada kemampuan inti yang dibahas di bab 5. Secara sadar mengubah perspektif dari ancaman jadi tantangan. Ini jantungnya manajemen energi emosional yang efektif. Bisa kita perdalam lagi nggak soal geser perspektif ini? Gimana sih cara kerjanya secara praktis? Iya, soal pilihan sadar sih. Pas kita hadapi kesulitan, deadline mepet, dikritik, ada konflik, respons otomatis kita kan seringnya merasa terancam ya. Pikiran langsung penuh gimana kalau gagal. Ini nggak adil, aduh nggak sanggup. Ini kan micu emosi negatif, nguras energi. Iya benar. Nah, pergeseran itu terjadi pas kita belajar nanya ke diri sendiri. Gimana ya caranya gue lihat ini sebagai tantangan yang bisa diatasi? Peluang apa nih yang ada di sini buat gue belajar atau tumbuh? Jadi ingat lagi studi Biarawati tadi ya, pentingnya cepat pulih secara fisiologis. Mungkin mengubah cara pandang ini salah satu cara cepat buat hentiin spiral negatif itu. Tepat sekali, dengan ngubah cerita di kepala kita ngubah respons emosi dan fisik kita. Balik lagi ke Paul Metzi, CEO tadi. Pas dia mulai lihat interupsi atau kesalahan bukan sebagai ancaman pribadi, tapi sebagai latihan sabar, ya respons marahnya berkurang. Dia mubah ancaman jadi tantangan buat nerapin skillnya. Ini bukan soal nyangkal kesulitan ya, tapi milih lensa yang lebih berdaya. Buku ini juga ngenalin konsep memegang hal yang berlawanan atau holding opposites. Kedengarannya agak abstrak nih, bisa dijelasin lebih gampang nggak? Tentu, ini intinya soal nerima kompleksitas dalam diri kita dan situasi. Kita tuh nggak harus selalu 100% positif atau 100% negatif. Contoh gampang, Anda mau presentasi penting. Mungkin Anda ngerasa gugup, sedikit takut gagal kan? Itu negatif, persepsi ancaman. Iya, pasti ada rasa itu. Tapi di saat yang sama, Anda juga bisa ngerasa antusias kan? Dapat kesempatan bagi ide, semangat sama topiknya. Itu positif, persepsi peluang. Nah, holding opposites itu artinya mengakui kedua perasaan itu ada dan nyata, tanpa nyangkal salah satunya. Terus, Anda bisa milih buat bertindak lebih dominan dari energi antusiasme dan tantangan tadi, sambil nerima kalau rasa gugup itu juga ada.
Tujuannya bukan positif palsu, tapi fleksibilitas dan keutuhan emosional. Oke. Jadi nerima dualitas itu dan milih bertindak dari sisi yang lebih ngebangun ya. Ini soal keseimbangan, bukan penyangkalan. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Anda, pendengar. Sebelum kita rangkum, ada nggak situasi ancaman atau kesulitan yang lagi Anda hadapi sekarang? Coba deh, sejenak aja, lihat dari sudut pandang lain. Bisa nggak ini dibingkai ulang jadi tantangan buat uji kekuatan Anda? Atau mungkin peluang buat belajar sesuatu yang baru? Pergeseran internal ini, sekecil apapun bisa punya dampak energi yang gede banget loh. Baiklah, mari kita tarik benang merahnya nih dari diskusi kita hari ini. Fokusnya di energi emosional dan transformasi dari ancaman jadi tantangan. Pertama, yang paling dasar, emosi positif itu bahan bakar efisien buat performa puncak yang awet. Ini bukan soal merasa senang aja, tapi soal efisiensi fisiologis. Kedua, negativitas itu mahal. Nguras energi, nggak bagus buat kesehatan jangka panjang, nular lagi, dan ngehambat potensi terbaik kita. Jadi kemampuan buat pulih cepat dari gejolak negatif itu penting banget. Ketiga, kapasitas emosional kayak percaya diri, kendali diri, empati, sabar, itu bisa dilatih kayak otot, perlu tantangan. Ya dorong batas nyaman dikit sama pemulihan yang disengaja. Intinya bangun kapasitas, bukan hindarin susah. Keempat, pemulihan emosional yang aktif, terjadwal, dan benar-benar dinikmatin, itu komponen vital, bukan mewah-mewahan. Ini ngisi ulang energi dan bangun ketahanan buat hadapi tantangan. Bedain ya sama pemulihan pasif yang seringnya nggak efektif. Dan kelima, inti dari bab 5 ini, skill kuncinya adalah secara sadar ngubah cara pandang kita. Bingkai ulang situasi dari ancaman atau kurang jadi tantangan atau peluang. Ini kayak tuas paling kuat buat ngelola energi emosi kita. Ingat ya, ngelola energi emosional ini relevan buat semua orang, bukan cuma atlet atau CEO aja. Ini fundamental buat gimana Anda ngejalanin hari, interaksi, kerja, dan ngerasa terlibat penuh sama hidup Anda. Nah, sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang. Kita udah banyak bahas pengelolaan energi internal Anda kan? Sekarang, coba pikirin dampak eksternal Anda. Jejak emosional apa sih yang Anda tinggalin ke orang-orang sekitar Anda tiap hari? Gimana energi yang Anda pancarin? Apakah itu energi ancaman atau energi tantangan? Ngaruh ke keterlibatan, semangat, dan performa mereka? Mungkin ini area tantangan berikutnya ya, buat dijelajahi.